Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau di channel Millennial Citizenship. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe. Ini merupakan video yang pertama dari bab 2 kelas 8 SMP MTS sederajat, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, tanpa panjang lebar pembukaan, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi. Ya, kita mulai dari membahas apa itu konstitusi. Apa hubungannya konstitusi dengan Undang-Undang Dasar 1945? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Atau bisa juga diartikan undang-undang dasar dari suatu negara. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat pengertian konstitusi dari para ahli. Menurut C.F. Strong, konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Kemudian menurut K.C. Ware, konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Kemudian menurut S.F. Wiener, Penon Bogdanor, dan Bernard Ruden, konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan-kekuasaan atau fungsi dan kewajiban antar berbagai badan dan pejabat pemerintahan, serta hubungan antara berbagai antara badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyat. Atau dalam beberapa sumber disebutkan bahwa konstitusi adalah hukum dasar penyelenggaraan negara. Hukum dasar penyelenggaraan negara atau konstitusi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu konstitusi secara tertulis maupun konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal, dapat berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan. Kemudian konstitusi tidak tertulis atau hukum dasar penyelenggaraan negara yang tidak tertulis adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini biasa disebut dengan konvensi. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis. Apabila kita membicarakan Undang-Undang Dasar 1945, berarti kita sedang membicarakan konstitusi negara kita, ataupun sebaliknya. Apa pentingnya mempelajari Undang-Undang Dasar 1945? Ya, tentu saja penting. Karena tadi juga telah disebutkan salah satunya bahwa dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi, pengertian konstitusi menurut salah seorang ahli, kita ambil menurut C.F. Strong, merupakan kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Kita sebagai warga masyarakat atau warga negara harus mengetahui tentang kekuasaan pemerintah, tentang hak-hak warga negara, kemudian hubungan antara warga negara dan kekuasaan pemerintah, dan lain sebagainya, agar kita bisa memaknai hal tersebut dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut pembahasannya. Setelah kita tahu gambaran konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti apa, sekarang kita lihat sistematika
dari Undang-Undang Dasar 1945. Sistematika atau susunan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen atau sebelum dilakukan perubahan itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Setelah terjadi amandemen atau perubahan, sistematika atau susunan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Kemudian, berkaitan dengan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu berkenaan dengan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Kemudian, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal, karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. A. Berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Kemudian B. Berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara atau kedaulatan rakyat dan tujuan negara. C. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian, pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Ketiga, cita-cita nasional. Keempat, pernyataan kemerdekaan. Kelima, tujuan negara. Keenam, kedaulatan rakyat. Dan ketujuh, dasar negara Pancasila. Selanjutnya, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan yang paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Alinea kedua. Alinea kedua ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. A.
bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian alinea ketiga. Alinea ketiga ini memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea keempat ini memuat prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Itulah penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan klik subscribe untuk mendukung channel kami, klik like apabila suka, bagikan apabila bermanfaat, dan jangan lupa tinggalkan komentar untuk kritik, saran, masukan agar channel kami tetap berkembang dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.